Peringatan Orang Kudus tanggal 6 Desember, Santo Nikolas dari Myra. Santo Nikolas atau Nikolas adalah seorang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tokoh Santa Claus atau Sinterklas yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan sekularisasi dari Santo Nikolas, uskup dari Myra yang baik hati. Awal kehidupan Nikolas lahir di Asia Kecil abad ketiga di sebuah kota bernama Patara atau Lycia dan Pamfilia, dan tinggal di Myra. Lycia saat ini adalah wilayah Demre, Turki, yang pada saat itu adalah sebuah provinsi Kaisar Romawi. Ia adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya bernama Epifanius. Beberapa tradisi menyebut ayah Santo Nikolas bernama Theophanes dan istrinya Joan. Sejak usia muda, Nikolas sudah tertarik dengan hal-hal religius yang memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Menurut legenda, sejak umur 5 tahun, Nikolas sudah menjalankan puasa setiap hari Rabu dan Jumat. Setelah kedua orang tua yang kaya raya meninggal karena wabah penyakit, Nikolas menggunakan seluruh harta warisannya untuk karya amal, terutama menolong para fakir miskin. Ia sendiri kemudian tinggal bersama seorang pamannya yang juga bernama Nikolas, yang adalah seorang uskup kota Patara. Pamannya inilah yang mendidiknya lalu mentabiskannya sebagai seorang imam. Setelah menjadi imam, Nikolas sempat berziarah ke tanah suci Yerusalem. Sekembalinya dari sana, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nikolas merupakan seorang uskup yang sangat saleh, lugu dan penuh semangat. Ia terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Selain itu, ia juga menjadi terkenal karena mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaranya. Kisah-kisah mujizat Santo Nikolas menyelamatkan 3 orang gadis. Konon ada seorang penduduk kota Patara telah kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, bapak ini tidak mampu membiayai pernikahan ketiga orang anak gadis yang hendak menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar hal ini, suatu malam secara diam-diam uskup Nikolas melemparkan 3 kantong emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantong emas tersebut lalu digunakan oleh ayah ketiga gadis ini untuk membayar hutang-hutang. Dengan demikian selamatlah ketiga gadis itu dari dosa pelacuran dan persinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Lucunya, di kemudian hari dalam sebuah lukisan, ketiga kantong emas yang diberikan Nikolas kepada bapak tersebut salah digambarkan sebagai kepala ketiga orang anak gadis tersebut. Hal ini lalu menyebabkan munculnya legenda yang aneh mengenai Santo Nikolas yang dikatakan membangkitkan 3 orang anak yang telah mati dibunuh oleh seorang penjaga penginapan, di mana jenazah mereka disimpan dalam larutan air garam. Menaklukkan roh jahat. Ketika bencana kelaparan melanda keuskupan seluruh wilayah Asia Kecil, uskup Nikolas segera pergi ke satu daerah dan daerah yang lain meminta bantuan bagi umatnya yang sedang kelaparan. Bapak uskup berhasil kembali dengan sebuah kapal yang penuh dengan persediaan gandum, anggur, buah-buahan, dan berbagai macam kebutuhan umat lainnya. Menurut tradisi, tanpa sepengetahuannya, ada beberapa setan hitam bersembunyi di dalam kantong-kantong gandum tersebut. Bapak uskup kemudian membuat tanda salib atas kantong-kantong gandum itu, dan seketika juga setan-setan hitam itu berubah menjadi pelayanan yang setia, mengancam Kaisar Konstantinus dalam mimpi. Dikisahkan pada suatu saat ada 3 orang pejabat Kaisar Romawi yang sedang dalam perjalanan ke Pirgia untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Ketika mereka bertiga kembali ke Konstantinopel, mereka ditangkap masuk dalam penjara dengan tuduhan palsu dari Ablavius, ketua pejabat kekaisaran waktu itu. Ketiga orang pejabat ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Konstantinus. Mendengar bahwa mereka akan dihukum mati, ketiga pejabat itu pun menjadi putus asa. Namun tengah putus asa, mereka tiba-tiba teringat akan uskup Nikolas dan perbuatan-perbuatan ajaib. Mereka pun berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka melalui perantaran uskup Nikolas. Dan menurut legenda, setiap malam pada saat mereka sedang berdoa, saat itu pula uskup Nikolas muncul dalam mimpi Kaisar Konstantinus dan Ablavius, meminta serta mengancam mereka untuk segera membebaskan ketiga pejabat yang tak bersalah itu. Setelah 3 hari berturut-turut mengalami mimpi dan ancaman yang sama,
Akhirnya ketiga pejabat yang tidak bersalah pun dibawa ke hadapan kaisar untuk ditanyai. Ketika Kaisar Konstantinus mendengar bahwa ketiga orang pejabat itu berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan melalui perantaran Uskup Nikolas, ia segera membebaskan ketiga pejabat itu dan mengirim mereka kepada Uskup Nikolas beserta surat permohonan agar Bapak Uskup tidak lagi mengancam Kaisar melainkan berdoa bagi Kaisar dan kerajaan. Gigih memperjuangkan dan mempertahankan kebenaran iman. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, umat di Keuskupan Myra pun tanpa terkecuali ikut dikejar-kejar dan dianiaya. Sebagai seorang uskup, Nikolas juga ikut tertangkap dan disiksa dan dimasukkan dalam penjara bersama banyak orang Kristen lainnya. Ia baru dibebaskan ketika Kaisar Konstantinus yang agung dan saleh menduduki tahta kekaisaran. Bapak Uskup Nikolas juga gigih mempertahankan kemurnian ajaran gereja terhadap serangan bid'ah Arianisme. Ia hadir di dalam konsili Nicea tahun 325 dan menjadi salah satu uskup yang merumuskan dan menandatangani Credo Nicea atau Syahadat Nicea. Berkat kerja keras Uskup Nikolas, Keuskupan Myra tidak terpengaruh sama sekali oleh ajaran sesat Arianisme ini. Akhir kehidupan. Menurut tradisi, Santo Nikolas dari Myra tutup usia dengan tenang 6 Desember 343, usia 73 tahun di Keuskupannya Myra, dan dimakamkan di katedral kota itu. Pada musim semi tahun 1087, karena kekhawatiran akan adanya invasi dari bangsa Muslim Turki, para pelaut dari Bari, Itali di Apulia membawa sebagian relikwi Santo Nikolas dari makamnya ke katedral Myra. Dari katedral Myra ke Bari, Itali. Sebagian relikwinya diambil oleh orang-orang Venesia pada masa Perang Salib pertama dan dibawa ke kota Venesia. Di Bari, Paus Urbanus II kemudian membangun sebuah basilika yang megah yang kini disebut Basilika di San Nicola atau Basilika Santo Nikolaus sebagai tempat penyimpanan relikwi Santo Nikolas. Paus sendiri yang kemudian memimpin upacara pemberkatan basilika ini dan pada waktu upacara penyimpanan relikwi Santo Nikolas. Sebuah gereja juga dibangun di kota Venesia sebagai tempat penyimpanan sebagian relikwi Santo Nikolas. Gereja tersebut dikenal dengan nama Gereja San Nicolo al Lido. Gereja ini sekarang dikelola oleh para biarawan Fransiskan. Tradisi Santa Claus. Kemurahan hati Santo Nikolaus dan kisah bagaimana ia menolong 3 orang anak gadis di atas melahirkan tradisi yang melukiskan Santo Nikolas sebagai penyayang anak-anak. Hal ini pun membuat munculnya berbagai tradisi baik sekuler maupun gerejani yang berhubungan dengan hal ini. Misalnya di Jerman, Swiss, dan Belanda terdapat tradisi di mana pada waktu Natal seseorang akan menyamar sebagai laki-laki tua yang berpakaian sebagai uskup dan memberi hadiah kepada anak-anak atas nama Santo Nikolas. Di Inggris kebiasaan ini selalu dijumpai pada setiap perayaan Natal dan orang-orang mengenalnya sebagai salah satu tradisi umat Kristiani. Sedangkan di wilayah Amerika, tradisi ini diperkenalkan oleh orang-orang Belanda Protestan yang mengubah figur Santo Nikolas. Santo Katolik ini menjadi seorang tokoh kakek tua dari kutub utara yang bernama Santa Claus atau Sinterklaas. Dewasa ini banyak orang tua di Amerika yang menyamar sebagai Sinterklaas dan memberikan hadiah kepada anaknya pada saat pesta Natal. Istilah Sinterklaas sendiri pada akhirnya mempunyai arti seseorang dengan pakaian seperti uskup yang membagikan hadiah kepada anak-anak dan menguji pengetahuan agama mereka. Selain itu, Sinterklaas juga membawa serta beberapa pelayan berkulit hitam atau yang lebih terkenal dengan istilah pit hitam yang bertugas untuk menghukum anak-anak nakal. Tradisi pit hitam ini pun juga diambil berdasarkan kisah Santo Nikolas mengubah beberapa setan hitam menjadi pelayannya dengan tanda salib seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Santo Nikolaus dari Myra, doakanlah kami. Amin.